Simulator Cortex sudah launching, pertanda pajak di Indonesia makin canggih dan ketat. Pajak saat ini sudah meluncurkan sistem yang ekstra canggih untuk pelaporan pajak di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan semua modul pelaporan pajak yang sudah ada, gitu ya. Dan ini pasti memudahkan pengawasan dari otoritas pajak, dalam hal ini Dirjen Pajak tentunya. Jadi semua data perpajakan ya, mulai dari pelaporan SPT, kemudian surat yang diterbitkan oleh otoritas pajak, kemudian informasi pembayaran ya, itu semua akan tersaji dalam satu portal ya. Kalau sekarang kan terpisah-pisah nih ya, ada yang di DJP online, ada yang di e-faktur, bahkan surat pajak juga kita kadang nggak ngerti kita dapat apa enggak kan gitu ya. Nantinya semua ini akan tersaji dalam satu portal yaitu namanya Cortex ya, dan sistem ini lagi disiapkan dan bahkan sekarang sudah mulai ada nih modul untuk trialnya, udah di launching, jadi teman-teman bisa mulai nyoba-nyoba gitu sebelum nanti diaplikasikan secara resmi di tahun depan. Jadi memang sistem ini mengintegrasikan ya berbagai aplikasi perpajakan yang selama ini terpisah ya. Jadi ada e-Bupot, e-filing, e-PBK, e-riset ya, menjadi satu portal ya, sehingga semua administrasi perpajakan ya itu bisa diharapkan menjadi akurat ya, karena semua sudah terintegrasi. Dan banyak sekali teman-teman perubahan yang ada dari sistem Cortex ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalian coba cek di DJP online masing-masing, itu kalian bisa aktifasi fitur untuk trialnya ya, sebelum nanti tahun depan sudah mulai dijalankan. Apa ya yang berbeda jika nanti kita menggunakan Cortex, teman-teman ya? Saya coba ringkaskan ya beberapa hal yang teman-teman perlu tahu, atau yang hal-hal yang penting, yang krusial yang mungkin kalian perlu tahu nih. Jadi biar di tahun depan di Januari 2025 kalian udah nggak bingung, nggak kaget dengan sistem Cortex yang akan dijalankan oleh pemerintah. Jadi nanti ketika kita udah pakai sistem Cortex ya, nanti login pakai akun DJP masing-masing. Kemudian dan ini bisa dipakai pure dijalankan isunya di Januari 2025. Dan nanti akan ada dua akun ya. Kalau kalian sebagai perusahaan misalnya akan ada dua akun, yaitu akun dari sisi pimpinan dan juga akun dari sisi perusahaan ya, karena seperti terkait PPh 21 mungkin ya kan ada hal-hal yang cukup krusial. Jadi ada hal-hal yang bisa diakses oleh karyawan dan ada yang tidak. Kemudian ini juga tidak berpaku di satu komputer atau server ya, karena nanti loginnya based on website ya, jadi bisa diakses dimanapun teman-teman, tentu akan memudahkan ya. Kemudian semua ya segala bentuk pelaporan maupun pembayaran semua dilakukan di aplikasi Cortex teman-teman. Mulai dari pembayaran dan pelaporan SPT PPh masa ya, baik itu 21, 23 ya, 4 ayat 2 dan semuanya ya, semua di Cortex. Pembuatan faktur pajak ya, itu kan selama ini pakai e-faktur tuh. Nah, nanti juga akan bisa dilakukan di Cortex ya, di satu portal. Kemudian pelaporan SPT badan pun juga bisa dilakukan di Cortex ya, termasuk SPT wajib pajak orang pribadi ya, SPT tahunan itu juga bisa dilakukan di Cortex. Jadi semua itu terintegrate ke satu portal web Cortex. Kemudian juga ada sistem deposit teman-teman. Jadi kalian bisa pakai sistem deposit ya, nantinya deposit itu akan otomatis motong dari kewajiban perpajakan kalian masing-masing gitu ya. Jadi sistemnya kayak auto debit. Kemudian pembayarannya juga bentuknya virtual account ya. Jadi jika sudah bayar tidak perlu masukkan lagi kode NTPN ya, karena udah langsung ngelink. Ya kalau sekarang kan harus masukkan NTPN tuh. Ya kalau ke depan sudah langsung ngelink ya, karena sudah pakai virtual account. Kemudian ada juga buku besar ya. Ini kan masalah dari banyak orang ya terkait GL ya, buku besar transaksi, nanti itu juga bisa disajikan dari Cortex ya. Kemudian jika ada STP, surat tagihan pajak, SP2DK ya, surat-surat yang berkaitan terkait WP yang dikeluarkan oleh otoritas pajak gitu ya, itu akan ada notifikasi atau pemberitahuan. Jadi wajib pajak bisa langsung ngerti nih ya. Kalau sekarang terutama untuk yang dikirim by post misalnya, kalau nggak nyampe ya nggak tahu kita ya, tiba-tiba ditanyai aja, nah, suratnya mana gitu. Tapi kalau ke depan ini udah langsung terintegrate, jadi akan ada notifikasi ketika teman-teman akan mendapatkan surat dari otoritas pajak. Kemudian ada juga fitur live chat dengan AR ya, tentu akan memudahkan komunikasi nantinya. Ada juga fitur untuk mengetahui ID billing mana yang belum dibayarkan. Jadi ngerti nih mana yang outstanding belum terbayar ya. Dan semua fitur ini authorized by tanda tangan dari pimpinan teman-teman. Jadi kalau belum ada tanda tangan dari pimpinan tidak bisa di-approve
seperti itu. Jadi ada sistem approvalnya lah ya. Dan kemudian jika dalam pembuatan atau pelaporan SPT menggunakan jasa konsultan, ya ini juga penting teman-teman, karena saat ini banyak banget konsultan yang mungkin banyak di luar sana ya, itu nantinya konsultan ini harus memasukkan ya nomor izinnya, ya, nomor izin prakteknya. Jadi nanti ada kayak fitur penambahan karyawan gitu. Jadi nanti bisa dideteksi si WP ini menggunakan konsultan mana, dan itu kan ada license-nya. Jadi benar-benar konsultan yang terdaftar gitu ya. Dan juga ada fitur pengembalian lebih bayar ya terkait LB biasanya. Kurang lebih itu teman-teman gambaran fitur-fitur penting yang nantinya akan terintegrate ya dalam sistem Cortex ya. Saran saya teman-teman segera lakukan trial di account DJP kalian masing-masing ya, karena di situ perlu diaktifasi ya. Jadi kalian bisa nyoba-nyoba, jadi kalian ngerti gambaran besar Cortex. Jadi nanti di Januari 2025 kalian sudah siap dan nggak bingung lagi dalam penggunaan. Itu aja dari saya ya, semoga bisa memberikan insight baru, dan jangan biarkan pajak menghantui hidup kalian, karena pintar pajak siapa tahu.